يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا والي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita kesempatan untuk hidup hingga akhir ini, hingga hari ini, yang dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh kehidupan kita menjadi teratur. Apapun yang dikendalikan, yang dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dalam kondisi yang paling sempurna. Begitupun dengan keimanan yang tertanam dalam sanubari hati kita, diliput dengan seluruh hidayah taufik yang menggerakkan diri kita, langkah kaki kita untuk menghadiri kajian pada subuh kali ini yang kita telah laksanakan ba'da kewajiban kita yang fardu, yakni melaksanakan sholat berjamaah subuh. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah sampai ke masjid ini jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penggugur dosa dan naiknya derajat kita di hadapan Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah selamanya dengan deras kepada Nabi yang kita cinta, Nabi yang kita rindu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruhnya keluarga yang mulia, para sahabatnya yang setia, dan mudah-mudahan kita pun dihimpun sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatul uthma nanti di yaumil hisab kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Insyaallah jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyuguhkan satu materi yang patut untuk kita sama-sama upayakan dalam kehidupan kita, yakni membangun kesalehan keluarga. Keluarga adalah satu komunitas, himpunan komunal di antara individu yang berkumpul, yang dengan kekuatan keluarga ini mampu untuk memunculkan kehidupan-kehidupan yang terbaik. Ketika ada seorang yang muncul tampil menjadi seorang pemimpin, maka karakter kepemimpinannya itu dibentuk manakala dia saat menjadi anggota keluarga di rumahnya. Bagaimana kondisi ekonomi satu negara pun itu diawali dan diprakarsai dari bagaimana dia dididik dari keluarganya. Maka dari itu kita sebagai muslim patut untuk memperhatikan pilar-pilar agar keluarga yang kita miliki itu menjadi keluarga yang salih dan salihah. Para jemaah sekalian, di antara kebahagiaan seorang muslim, Nabi Muhammad SAW menyatakan, inna min sa'adatil mar'i, beberapa variabel yang akan membuat seseorang itu dia merasa bahagia hidupnya, tatkala antakuna zaujatuhu salihatan. Yang pertama, dia memiliki pasangan yang saleh dan salihah. Suami pasti akan merasa begitu bahagia manakala istrinya itu adalah istri yang salihah. Begitupun istri akan merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya manakala dia memiliki sosok suami yang saleh. Dan yang kedua, wa auladuhu abroron. Bentuk kebahagiaan terbesar bagi seorang muslim ketika hidup di dunia adalah ketika aulad, anak-anak dan keturunannya itu menjadi anak-anak yang abror. Abror itu senantiasa berbakti kepada orang tuanya, dan dia pun berbakti kepada Tuhannya, dan dia pun mengerti bagaimana baktinya kepada negaranya. Menjadi orang yang baik. Itu adalah dua kebahagiaan yang tersemat dalam diri seorang muslim. Bahkan ulama Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengungkapkan sebuah pendapatnya, ya, memandang mengenai sosok pasangan yang saleh dan juga anak-anak yang saleh dan salihah. Laisa syai'un aqarru li'ainil mu'min. Kata Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan mata seorang mukmin min an yara zaujatahu wa auladuhu muti'ina lillahi azza wa jalla, melebihi sejuknya ketika seseorang memandang istrinya adalah istri yang taat kepada Allah dan anak keturunannya adalah anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebahagia-bahagianya kita ketika melihat prestasi anak di dunia pendidikan ataupun di dunia olahraga, jemaah sekalian, itu tidak akan lebih bahagia dibandingkan melihat sosok anak yang taat mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Komodei kalau misalkan ke masjidnya rajin, ibadahnya getol, baca Quran dan tadarusnya juga disiplin. Di samping itu dia pun mendapatkan perolehan prestasi di dunia akademiknya, di sekolahnya, di lingkungan ekstrakurikulernya, di olahraganya. Itu membuncah kebahagiaan orang tua. Namun di sini jemaah sekalian, tetap skala prioritasnya adalah ketika anak dan pasangan kita itu menunjukkan pribadi yang salih, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak dari kebahagiaan seorang muslim. Sejuk pandangan kita, Pak, ketika melihat anak mudah untuk berangkat ke masjid. Enak sekali rasanya ketika anak itu tampil menjadi pribadi seorang muslimah yang taat beragama, menutup aurat dengan baik, memakai pakaian yang baik. Begitu kayung yun kalau dalam bahasa Sundanya itu, ketika melihat anak-anak itu tanpa disuruh sudah bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan wajibnya, kegiatan-kegiatan pribadi yang dia harus lakukan. Itu adalah sebuah kebahagiaan. Maka dari itu jangan egois. Ketika menjadi orang tua, maka jadilah orang tua yang soleh untuk anak-anaknya. Ketika kita berposisi sebagai anak, maka jadilah anak-anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Ketika menjadi seorang suami, kita pingin istri kita soleh, maka jadilah suami yang soleh. Jangan egois. Kita pengen anaknya rajin ibadah, ahli taat, tapi orang tuanya masih suka dan kerap kali perbuatannya itu mengandung unsur kemaksiatan. Nyuruh anaknya berangkat ke masjid, tapi orang tuanya berdiam diri di rumah. Ini adalah keegoisan, tidak boleh. Harus saling. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, kita harus sama-sama yakini dan kita harus sama-sama sadari bahwasanya posisi kita walaupun sekarang sebagai orang tua, tetap kita adalah anak bagi orang tua kita yang telah tiada barangkali. Dan orang tua kita yang telah tiada pun mereka menginginkan sosok-sosok anak yang soleh dan solihah, yaitu kita. Maka dari itu tidak ada alasan untuk tidak menjadi soleh. Manfaat memiliki anak dan keturunan yang soleh, begitupun dengan pasangan yang salihah ataupun soleh. Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau menyebutkan satu penggalan hadis yang begitu populer dan masyhur di telinga kita. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathah. Apabila seseorang telah meninggal, telah wafat, in qata'a amaluhu illa min thalathah, maka amal-amalannya akan terputus, melainkan ada 3 yang tetap mengalir. Otomatis Pak, orang yang sudah meninggal itu udah nggak bisa sholat lagi. Orang yang meninggal itu udah nggak perlu lagi belajar lagi, tolabul ilmi lagi. Tidak ada tuntutan untuknya membayar zakat, jauh-jauh ibadah haji. Dia pun tidak bisa bergerak sama sekali. Maka terputus amalan-amalan yang biasa dia kerjakan. Melainkan ada 3 sumber yang senantiasa mengalir padanya walaupun telah ada di haribaannya. Min shadaqatin jariyah, yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua apa Pak? Bu, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ada manfaatnya. Wa waladin salihin yad'u lahu, dan yang ketiga adalah anak saleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tua yang telah tiada ataupun yang masih ada. Nah, jadi jamaah sekalian, ketiga aspek ini adalah kunci bagi kita untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan hasil dari amal perbuatan walaupun kita telah tiada. Kalau misalkan kita itu bukan menjadi sosok yang bisa untuk bersedekah jariyah, karena harta kita terbatas. Jangankan untuk sedekah jariyah, untuk menutupi kebutuhan keluarganya saja itu sudah kelabakan, sudah sulit. Maka ada hal yang kedua yang bisa diupayakan, share ilmu mengenai kebaikan. Dari hal yang terkecil boleh Pak. Ilmu yang bermanfaat, yang ada manfaatnya, itu bisa diperoleh walau hanya dengan ketikan tangan jari kita.
men-share mengenai quotes-quotes kebaikan di WA group ke teman-teman kita, ke anak-anak kita, itu adalah salah satu langkah untuk mendapatkan dan mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya terpatok menjadi seorang ustadz, menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, bukan hanya di kelas, bukan hanya di mimbar, tapi untuk saat sekarang alhamdulillah banyak akses-akses yang mampu kita upayakan untuk men-share dan mentransfer ilmu, sehingga ilmu itu akan bermanfaat. Kan kita tidak pernah tahu, Pak, ketika kita ngasih share, hati-hati bahaya tentang ujub. Share aja, udah gitu ada orang yang terbetik melihat sharean kita tuh, oh iya ya, jangan tinggalkan sholat hari ini, karena sholat adalah pangkal dari segala amal kita. Orang-orang tergerak hatinya dari arah yang tidak disangka-sangka, maka itu ada manfaatnya dari ilmu yang kita berikan. Jadi tidak melulu harus menjadi seorang pendidik, tidak selalu harus menjadi seorang ustadz baru bisa ilmu yantafa'u bihi ini dipegang atau didapatkan. Apapun itu, banyak bentuknya. Wa waladin sholihin yad'u lahu, jadilah seorang ayah yang mampu untuk memiliki manifestasi kebaikan berupa anak yang solih. Kalau anak solih sudah tidak ada keraguan, Pak, jaminan tuh pasti mereka akan mendoakan kedua orang tuanya. Barijeng emute sanes nalika tos ngantunkeun wungkul. Dari kita mah suka ada ya kesan ketika mendoakan orang tua itu seakan-akan yang lebih berartinya pada saat orang tua telah tiada. Bahkan di sini tidak disebutkan yang jelas orang tuanya wafat atau tidak. Ya do'ulahu, yang penting anaknya itu soleh dan dia mendoakan. Terlebih kalau orang tuanya telah wafat, mereka akan mendapatkan manfaat. Sudah garansi. Kalau kita meninggal, jemaah sekalian, kalau saya wafat hari ini, mungkin yang akan mengingat kepergian saya dan bersedih itu di hari pertama itu banyak, mungkin ya. Hari kedua mulai berkurang tuh. Yang tadinya orang-orang yang dikenal, bahkan orang yang jauh, teman-teman lama sekalipun, pada hari H ketika kepergian kita, mereka akan mendoakan kita. Hari kedua tidak ada jaminan orang-orang di hari pertama itu sama doa dan banyaknya khusyuk doanya sebagaimana orang yang kedua. Orang yang pertama itu lebih banyak, yang kedua lebih sedikit. Hari ketiga mulai sedikit lagi tuh orang yang ingat sama kita. Hari kelima atau seminggu baru tuh mulai ingat lagi karena suka ada acara doa bersama. Barijeng eta ge yang diundang ngumpul, yang datang ngumpul ke rumah kita. Mungkin yang ingat sama kita di hari ketujuh, di hari seminggu kita mau wafat itu hanya tetangga-tetangga dekat kita. Oh nyanya leungiteun teh aya si ibu eta. Iya ya cenah, biasanya sok sasapu, biasanya sok olahraga, biasa suka ketemu tegur sapa. Sekarang nggak kelihatan ya. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Tuh emut, tapi teu unggal dinten, Pak. Yang agak lama mengingat kepergian kita adalah saudara-saudara kita. Apalagi kalau sudah mulai kumpul keluarga, ingat, aduh iya pun raka tos teu aya, caroge tos teu aya misalkan ya. Nah, itu masih ada dalam ingatan dan memori seseorang. Keluarga sendiri pun, saudara sendiri pun, kalau udah 1 tahun kayaknya udah mulai lupa sama kita. Hanya momen-momen tertentu aja ingatnya. Ketika lebaran baru kita doakan. Oh nyanya, ketika lebaran baru kita nyekar ke kuburannya. 1 tahun sekali itu. Ketika kita wafat, Pak, saya suka merenung seperti itu. Bahkan pada satu momen ya, dalam pemakaman saya pernah ngobrol sama Pak Haji David. Di waktu hari H seseorang wafat saja, ternyata itu tidak menjamin semua orang yang hadir pada saat itu mereka sedih dan menangisi kepergian orang yang wafat. Bahkan ada orang yang tersenyum, bahkan ada orang yang terbahak-bahak. Ya, karena apa? Ya itulah kehidupan kita. Dan ini Pak, yang senantiasa ingat sama kita itu, jaminan itu siapa? Anak kita sendiri. Dan anak pun tentu anak yang soleh. Dalamun anak tersoleh banyak itu sami. Anak soleh itu satu-satunya kunci bagi kita agar senantiasa hidup di hati mereka. Kunci untuk kita mendapatkan doa-doa terbaik minimalnya sehari 5 kali deh itu.
Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Pasti didoakan setelah sholat itu, insya Allah anak-anak yang soleh. Maka ini adalah bentuk upaya terbesar seorang hamba untuk mendidik anak-anaknya, sehingga mereka akan memberikan kebaikan kepada orang tuanya walaupun telah tiada. Jamaah sekalian, jika sedekah yang kita keluarkan masih ala kadarnya, ilmu pun belum tentu punya dan tak pasti pula manfaatnya. Namun di saat anak solih dimilikinya, maka sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat sudah tentu didapatkannya. Ya banyak tetiasa ngeluarkan sedekah jariah, ada sena ieu mah proyeknya besar, sedekah jariah mah harus ngebor, bikin sumur tuh nanti aliran airnya jadi sedekah jariah. Harus apa? Harus betulin proyek jalan tuh biar jadi sedekah jariah untuk masyarakat. Harus bangun masjid segala macam, nominalnya cukup besar, saya nggak mampu, ilmu pun saya nggak punya. Maka upayakanlah untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kalau misalkan kita nggak punya sedekah jariah, kalau misalkan kita nggak punya ilmu yang bermanfaat, maka ketika anak soleh kita miliki, jamaah sekalian, kedua aspek sebelumnya itu pasti didapatkan loh. Anak-anak yang soleh itu pasti memikirkan bagaimana jasa dan bakti yang telah ditorehkan orang tuanya untuk kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Dan dia pun pasti akan memberikan timbal balik yang baik. Lamun sedekah teh sorangan. Kalau sedekah teh inget sama orang tuanya yang dulu menutupi kebutuhannya, senantiasa memberikan kasih sayang yang luar biasa. Sedekah juga untuk orang tuanya. Ada sedikit harta yang dimilikinya bisa untuk wakaf, maka wakafkan untuk kedua orang tuanya. Itu adalah anak yang soleh. Jadi kalaupun kita nggak bisa sedekah jariah, tapi kalau anak kita soleh, insya Allah peluangnya besar tuh buat dapat sedekah jariah. Wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat pun itu adalah terimplementasi dalam kehidupan seorang anak. Kan setidak-tidaknya Pak, kita tuh ketika menjadi orang tua tuh memberikan panggeing kepada anak-anak kita. Dek, ayo dek sholat. Dek, ayo dek ngaos. Dek, ayo dek coba dikupingkeun ngaosna tos sakumaha. Diberikan koreksi atas kesalahan-kesalahannya, dan itu membekas dibawa sampai kehidupan besar nanti bagi anaknya. Maka selama itu pula lah ilmu kita bermanfaat bagi anak-anak kita. Tuh Pak, Gaduh Putra Nusoleh mah luar biasa. Ya, maka dari itu jemaah sekalian, upayakan dalam kehidupan kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ada sebuah pertanyaan, Ustaz, ari mendidik anak untuk soleh bagi kedua orang tuanya itu berbatas atau tidak ya? Bukannya ketika anak-anak sudah balik, mereka punya keluarga dan kehidupan masing-masing, sudah lepas tanggungan orang tua, kumaha ngawalerna. Betul, secara nafkah orang yang sudah balik walaupun anak kita, dia sudah terbebas dari tanggungan kita. Kita tidak wajib lagi memberikan uang kepada mereka. Ya, kalau zaman dulu tuh balik Pak, kalau zaman sekarang balik anak usia 15-16 tahun belum bisa kita lepas tuh. Betul nggak? Iya, masih biaya keuneun. Tapi zaman Nabi Muhammad SAW dan orang-orang zaman terdahulu, sebelum anak-anak itu balik, maka sudah diberikan keterampilan dan berikan skill bagaimana mereka menghadapi kehidupan dan menutupi kebutuhannya selama mereka hidup nanti. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW di usia 7-6 tahunnya sudah mulai menggembala Pak? Dari situ kan punya upah, punya hasil. Setelah itu hasil itu bisa dia golangkan untuk menutupi kebutuhannya. Ketika umur 15 tahun udah mulai itu bantu-bantu menjadi pelayan, bantu-bantu untuk mendagangkan dagangan-dagangan, bahkan menjadi pelayan pada saat Abu Thalib pamannya itu melakukan perniagaan ekspor impor. Itu udah punya penghasilan tuh umur 15-16 tahun tuh. Beda dengan zaman sekarang, 15-16 tahun masih ya kadang-kadang masih sok keneh dihuapan, dah hese mamna. Ya, nggak disuruh kerja Pak, nggak disuruh sasapu anak-anak sekarang tuh ya, nggak disuruh ngepel rumah, enggak, disuruh turun keluar dari kamar makan aja susah itu. Memang inilah ada degradasi ya dari generasi ke generasi. Di saat ini Pak, kalau kita melihat data 88% anak-anak usia di atas 5 tahun
itu sudah bermain media sosial loh. Seenggaknya TikTok we mata di scroll teh. YouTube Reels segala macam itu selalu tuh buka medsos. 88% itu anak-anak tuh sudah mengenal dan juga canggih terhadap teknologi. Dan juga mirisnya apa? Setiap elemen kehidupan generasi kita semuanya dibombardir, Pak. Dari mulai anak-anak kecil sudah kecanduan gadget, kemana-mana harus pegang HP. Termasuk saya, berat itu, Pak, berat. Makanya kita harus bisa bergaining dengan anak, gimana caranya agar ibadahnya tetap, pendidikannya tetap, belajarnya oke. Di samping itu dia bisa menikmati hiburan itu namun dibatasi. Ada screen time. Umur-umur TK itu udah wah, ke HP-nya luar biasa. SD tuh udah mulai mabar tuh, main game online. Enggak sejam 2 jam, Pak. Itu bahkan kalau anak dibiarkan pegang HP seharian full, lapar aja kalah tuh sama candunya terhadap gadget. Sudah mulai remaja, dia mulai mencoba kenakalan-kenakalan dengan coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Awalnya dari rokok, sambung nanti coba-coba pil-pil segala macam, obat-obat keras yang terbatas, yang di dalamnya ada zat psikotropi. Nah, itu yang dimulai dikonsumsi itu anak-anak remaja. Dan kemarin baru tuh di Cimahi, di Bandung disidak beberapa warung yang kelihatan dari depannya tuh warung biasa. Tapi anehnya tuh selalu didatangi, dibelanjai oleh anak-anak remaja ini. Usut punya usut, mereka tuh nggak beli jajanan di situ, nggak beli air, nggak beli tisu. Biasanya tuh dipajang tisu, popok, air, nanu gitulah. Tapi anggarannya sakitu pinu, yang dibelanjakan apa? Yang dibeli apa? Itu ternyata ada pengedaran obat keras terbatas itu. Dirusak tuh para remaja kita. Belum lagi yang sudah mulai naiknya coba-coba nafza, narkotika. Ini generasi yang mulai dewasanya terikat pada perjudian online, main slot segala macam. Dibombardir, Pak, itu generasi kita. Anak-anak SMA saja udah ngerti itu gimana permainan judi online tuh. Sangat ironis sekali. Para pedagang-pedagang kaki lima, Pak, saya masukkan jadi namanya ilfil ketika misalkan lihat bang miser baso nalika anjeunna teh jeung ngome HP disimpen dah HP na ketinggal ini main judi, padahal ya penghasilannya pun berapa gitu. Disisihkan untuk keluarganya itu lebih bermanfaat dibandingkan untuk deposit. Ya, itu Pak, setiap elemen dan aspek kehidupan sekarang dibombardir tuh, hancur-hancuran. Maka dari itu jemaah sekalian, kita harus meningkatkan pengawasan kita dan pendidikan kita untuk anak-anak kita. Ya. Selanjutnya jemaah sekalian, bagaimana cara untuk mengupayakan anak-anak dan pasangan sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak dan keturunan yang saleh? Yang pertama itu berbenah membingkai kesalehan diri kita sendiri. Itu yang pertama jemaah sekalian. Sebelum mensolihkan kepada orang lain, solihkan dulu diri sendiri. Sa'id bin Musayyib, beliau seorang salafus solih, itu sampai pernah melakukan tawasul. Untuk apa? Agar anaknya itu tumbuh menjadi anak yang soleh. Tawasulnya dengan cara memperbanyak sholat sunnah. La azidanna fi sholati min ajlika. Nalika anakna ninggal gitu, Pak, nah habat di masjid sholat, di bumi ge menit habat we sholat terus, setiap malam sholat, duha sholat, segala macam sholat. Dijawab ke bapak nate, la azidanna fi sholati min ajlika. Bapak teh sholat paker anjin supaya anjin jadi soleh. Dugikeun ka kituna, Pak. Bagaimana cara agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesolehan kepada putranya itu merayu Allah dengan kesolehan bapaknya. Sufyan As-Tsauri pun sama. Beliau itu banyak beramal solih, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan ini, nggak pernah berhenti. Faidha farokta fansob, kalau baru selesai ini, baru taklim di sini, lanjut lagi kajian di sana, di sini beres, lanjut lagi ke sana ke sana. Anak-anaknya bertanya, Pak, meuni sibuk-sibuk teuing, Pak? Kami sibuk kieu teh. Bapak sibuk seperti ini untuk kamu, agar kamu jadi anak yang soleh. Maka Bapak pantaskan diri Bapak untuk menjadi pribadi yang soleh. Apa buktinya? Buktinya dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Pertemuan yang sebelumnya Ustaz Tony Mas'ud sudah menjelaskan bahwasanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir
masuk dalam satu qarya, satu perkampungan, di situ ada bangunan yang mau roboh. Pada saat itu Nabi Khidir berinisiatif untuk membangun kembali dan merenovasi bangunan tersebut tanpa tahu sebab dan alasannya. Nabi Musa tanya, kenapa sih harus direnovasi ini? Wa ammal jidaru fakana li gulamaini. Ini bangunan ini yang sudah mulai doyong ini, itu miliknya dua anak laki-laki yatima ini yang sudah yatim. Fil Madinah, di satu kota ini. Wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma shaliha. Dan ternyata di bawah bangunan itu tersimpan harta pusaka. Benda simpanan yang disimpan oleh nenek moyangnya, oleh buyutnya. Jadi orang zaman dulu mah karena nggak ada bank, Pak, nyimpan hartanya di mananya? Di bawah tanah. Gali, masukkan, kubur. Kadang-kadang sok teka wasiatkeun, jadi nggak ketahuan nih ahli warisnya, harta-harta yang dimiliki orang tuanya. Tapi ternyata Nabi Khidir diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di bawahnya itu ada harta peninggalan orang tuanya yang tetap tersimpan. Dan itu disebabkan apa? Disebabkan kesolehan orang tuanya, kakek buyutnya, sehingga anaknya ini terjaga gitu. Bumina dilereskeun, akhirnya layak untuk ditinggali. Harta pusakanya diambil dan diberikan untuk menutupi kebutuhannya. Ini adalah bukti kalau orang tuanya soleh, pasti anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kurang, Pak? Umar bin Abdul Aziz menyampaikan sebuah athar. Ma min mu'minin yamut. Ibu-ibu sekalian, kata Umar bin Abdul Aziz menyebutkan, tidaklah seorang mukmin ketika dia wafat, ketika dia meninggal, illa hafizahullahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Melainkan pasti itu Allah akan jaga keturunannya. Bukan hanya keturunan anak-anaknya, turun sampai ke cucunya, cucunya turun kepada buyutnya, terus gitu. Karena apa? Kesolehan dari orang tua, khususnya ayah. Maka dari itu jemaah sekalian, ayah ini memiliki peran yang sangat penting dan sentral untuk mensolihkan keluarga. Kumaha bade keluarga soleh lamun imam nanti soleh. Kita itu sebagai imam laki-laki yang akan menularkan kesolehan kepada istri kita. Da istri mah kumaha cerminan salakina, sakitu. Maka dari itu jemaah sekalian, kalau kita perhatikan di dalam Quran, diskusi yang dibangun antara sosok orang tua dengan anak itu tidak digambarkan antara ibu dan anak, nggak ada. Komunikasi yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Quran itu pendekatan untuk memberikan pembinaan keluarga itu dari seorang ayah kepada anaknya. Nabi Ibrahim ngadidik Nabi Ismail jeung Nabi Ishak. Siapa lagi? Nabi Zakaria mendidik anaknya yang menjadi nabi juga, Nabi Yahya. Teman Nabi, ada yang bukan Nabi. Luqman, seorang ayah memberikan komunikasi persuasif kepada anaknya. Bukan ibu Luqman, tapi Pak Luqman. Yang harus dominan mendidik anak itu adalah orang tua, khususnya ayah. Jadi peran ayah itu sangat penting. Ini mah ketemu ayah teh kan seminggu sekali, atau bahkan sebulan sekali, atau bahkan lebih dari 1 bulan hitungannya baru ketemu ayah. Barijeng ketika ketemu kita ngobrol-ngobrol acan deui. Kan sekarang mah sudah zaman canggih, Pak. Nggak ketemu juga atau bisa WA-an. Selalu jalin komunikasi dengan anak setiap hari itu teh. Kapan terakhir kali kita selaku ayah mengusap kepala anak kita, mencium keningnya dengan begitu hangat, memeluknya dan mengusapnya, memberikan kehangatan kepada anak kita? Kan kaitung biasanya. Maka dari itu jemaah sekalian, bingkai diri agar menjadi solih, maka Allah pun akan menjaga anak keturunan kita. Yang selanjutnya memberikan didikan terbaik untuk kehidupan, bukan hanya dunia, tapi dengan akhiratnya juga. Kebanyakan orang-orang itu di antara kita khususnya masih terjebak. Kalau untuk pendidikan akademik, masalah ilmu-ilmu keduniawiannya itu luar biasa. Les teh cukup bahasa Inggris wungkul, tambah ku matematika, tambah ku fisika, tambah ku kimia. Barijeng muatan agama di sekolah anaknya ini dalam 1 pekan itu hanya 2 kali jam pertemuan, tatap mukanya hanya 2 jam. Yang IT pun ya
Itu kan kalau nggak dibarengi dengan di rumah nggak maksimal juga. Yang Islam terpadu, kalau nggak dibarengi dengan pendidikan orang tuanya pun nggak bakal maksimal. Maka dari itu jamaah sekalian, sebagaimana paradigma kita sebagai seorang muslim, kita minta sama Allah kan bukan hanya hasanah di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Oke, dunia kita harus baik. Persiapkan kehidupan dunia untuk anak-anak kita sebaik mungkin. Namun jangan lupa wa fil akhirati hasanah. Akhirat juga harus hasanah dong. Jangan hanya berpikir bagaimana nanti kalau anak saya nggak masuk keterima di Universitas Anu, gimana kalau misalkan anak saya nggak dapat pekerjaan yang baik. Bukan hanya itu, difikirkan juga gimana nih anak saya belum mau ke masjid, gimana nih anak saya belum mau sholat, gimana nih belum bisa menutup aurat dengan baik. Itu harus dipikirkan juga oleh orang tua. Apalagi kalau menimbang pada firman Allah surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Visi besar seorang muslim, orang tua, khususnya ayah, bagaimana menjamin diri dan keluarganya itu terbebas dari siksaan api neraka. Kalau seorang anak keturunan kita hidup sulit, melarat di dunia, batasnya sebentar Pak, sampai wafat udah beres. Status miskinnya itu terlepas dalam dirinya. Tapi kalau misalkan dia terjerembab dalam dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk, terbawa sampai wafat belum tertobati, mau gimana lagi? Dan itu kenelangsaan dan kesengsaraannya itu abadi dan hakiki. Sanyeri-nyerina kehidupan dunia mah ada batasnya Pak. Begitupun dengan kebahagiaannya, ada batasnya juga. Di dunia mah terbahagia terus atau. Tapi kalau sudah di akhirat, orang bahagia selamanya, orang nelangsa selamanya. Tapi alhamdulillahnya kita selaku muslim yang punya iman yang masih bersih tanpa dinodai oleh syirik, kalau misalkan toh ternyata harus dibersihkan, diberikan hukuman atas dosa-dosa kita, pada akhirnya kita akan bahagia. Tapi kan alim gitu, dikekesek heula, ya, disetrum heula, digosok dulu dirakan, kan nggak mau gitu. Maka dari itu jemaah sekalian, paradigma ini, mindset ini harus kita terapkan. Bukan hanya berpikir bagaimana layak hidup di dunia, tapi juga layak hidup di akhirat. Didikanmu kepadanya menjadi ilmu yang bermanfaat, dan setiap rupiah yang kau keluarkan untuk menutupi kebutuhannya menjadi sedekah terbaik. Dan yakinlah bahwa kebaikan pahalanya akan senantiasa mengalir sedari dunia sampai akhirat. Jadi jamaah sekalian, jangan suka terlalu matematis dan perhitungan kepada pendidikan anak. Kalau bisa kita upayakan yang terbaik, berikan yang terbaik. Toh apa yang kita keluarkan pun itu akan menjadi amal kebaikan untuk kita, menjadi nafkah dan sedekah terbaik jamaah sekalian. Sebelum sedekah kemana-mana, yang terbaik itu kepada anggota keluarga dulu. Bahagiakan dulu keluarga kita. Ya, ilmu pun ketika kita mau share ke orang lain, share dulu kepada keluarga kita yang terdekat. Coba bayangkan jemaah sekalian, ketika anak kita itu dididik untuk belajar bacanya itu sama orang tuanya, khususnya sama ibunya sebagai madrasatul ula, maka setiap kali ada ucap bahasa bacaan yang diucapkan, yang dilafadzkan oleh anak kita, maka kebaikannya tuh tertransfer kepada ibunya. Kebaikan bacaannya pun akan sampai kepada ayahnya. Anu ngajaran Iqra teh bapakna, ya, anu ngajari hafalan Quran teh ibuna. Selama dia baca tuh Quran, selama itu pula pahala itu mengalir untuk orang tuanya. Ya, kalau udah cenah ayeuna mah tos lancar, cenah teu kudu deui diajar Iqra, nya atuh nalika ketemu teh hayu kita tadarus bareng. Nah, itu teh menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir jemaah sekalian, ini faktor utama yang tidak bisa dilepaskan. Apa itu? Doa. Upaya sekuat-kuat tenaga kita, ikhtiar sebanyak-banyak apapun yang kita upayakan, itu tidak akan tembus kalau kita tidak menggantungkan doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anu gaduh ngabulak-balikeun hate mah saha Allah. Sekarang kita nih ada di masjid tuh ngagerenteskeun sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu,
kita minta sama yang memberi hidayah agar anak-anak kita tumbuh dan lahir menjadi anak-anak yang soleh. Kadang-kadang suka dilupakan nih, kadang-kadang suka dilupakan. Doa sama Allah. Bahkan ada orang-orang yang mungkin kadung tidak mampu untuk memberikan didikan terbaik, arahan ketika anak-anaknya masih usia-usia kecil, sekarang sudah melekat karakternya, susah diarahkannya. Maka jangan pernah give up, jangan pernah menyerah untuk senantiasa berikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Siapa orang yang diberikan hidayah sama Allah, maka dia pasti mendapatkan petunjuk. Gak ada orang yang mungkin bisa mengarahkan dan juga menyesatkan dia. Namun waman yudlil, kalau Allah belum menghendaki untuk memberikannya hidayah, dia akan tersesat. Faulaika humul khasirun, dan mereka itu adalah orang-orang yang khasir. Minta sama Allah agar anak-anak kita diberikan petunjuk, diberikan bimbingan yang baik, tidak disesatkan. Ini jamaah sekalian kuncinya. Sekelas Nabi Ibrahim saja itu minta sama Allah agar punya keturunan yang soleh. Doanya sering kita baca, Robbi habli minas solihin. Ini pendek nih Pak, tapi efeknya luar biasa. Terus Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Ya Rob, kurniakanlah kepada aku anak keturunan yang soleh dan solehah. Robbi habli min ladunka rahmah, min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Ini doanya siapa? Doanya Nabi Zakaria nih. Sekelas nabi-nabi saja minta sama Allah agar anak-anak dan keturunannya menjadi anak-anak yang baik. Ya Allah, berikanlah dari sisimu untukku apa? Dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, karena sesungguhnya engkaulah yang maha mendengarkan permintaan. Begitupun doa yang senantiasa diucap oleh orang-orang yang solih. Ini digambarkan di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami sebagai apa? Qurrata a'yun, penyejuk pandangan kami, penentram hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, keturunan kami itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu jamaah sekalian, jangan sampai lupakan untuk senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau untuk urusan nafkah ada batasnya. Orang tua itu menafkahi wajib kepada anaknya sampai anaknya dikatakan mandiri. Sakolahkeun, tos beres sakolah damel tah atos beres. Udah punya uang sendiri, udah bisa belanja sendiri, udah bisa jajan sendiri, udah. Sebetulnya tanggungan orang tua selesai. Tapi kalau saya masih pengen ngasih, boleh, itu menjadi pemberian, tapi bukan menjadi nafkah yang wajib. Tapi untuk didikan, arahan, bimbingan dan juga nasihat tidak ada batasnya. Walaupun anak sudah punya anak lagi gitunya, tetap wajib kita arahkan. Jadi tidak lepas Pak kewajiban untuk mendidik mah, ya Bu ya, kepada anak kita. Walaupun dia sudah punya anak lagi, sudah punya suami, tetap saja harus kita berikan arahan dan didikan. Ya, itu adalah simbol kasih sayang yang sejati bagi seorang muslim. Dengan cara pertama, kalau benar pengen punya keturunan yang soleh, maka solihkan diri. Yang kedua, berikan didikan dan pengajaran yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan yang ketiga, jangan lupa minta dan berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah barangkali jemaah sekalian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sebelum ditutup, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, insya Allah pada hari ini kegiatan training for trainer, ya, training bagi para guru ngaji se-Cimahi yang akan diselenggarakan di Masjid Mutiara akan dimulai pada pukul 8 pagi. Jadi pembukaannya dimulai pada pukul 8. Nanti ada beberapa sesi pembukaan, sambutan dan sebagainya. Mulai tank pembelajarannya jam 9. Selesainya jam berapa? Selesainya setengah jam sebelum zuhur atau bertepatan pada pukul 11.30.
Dan sebelum selesai, karena durasinya cukup panjang, akan ada selak coffee break pada pukul 10:30. Dalam hal ini alhamdulillah Masjid Mutiara sudah mampu untuk mempersiapkan sedikit ya tambahan energi berupa snack, yang dalam hal ini keluarga Bapak Haji Aep sudah mendaftar sebagai donaturnya, dan kami pun memberikan kesempatan kepada jamaah sekalian, karena ini bersesi Pak, acaranya bukan hanya Ahad sekarang tapi Ahad minggu depan sampai selesai bulan Juni. 4 pertemuan itu akan intens dilaksanakan training untuk para guru ngaji ini. Dan tentunya pula bagi jamaah Mutiara diperkenankan dan dipersilakan untuk hadir mengikuti, walaupun bukan sebagai peserta yang formal, tapi kita bisa menjadi mustami yang mendapatkan ilmu dari penyampaian program training tersebut. Tenang, kalau misalkan ketika ada sesi percobaan evaluasi latihan seorang nyari saya abdi mah jamaah Mutiara gitu. Lamun alim dites, lamun alim ditesnya mangga gitu. Ya, walaupun kita diberikan hak eksklusif, tapi mudah-mudahan kita bisa upayakan dengan semaksimal mungkin datang tepat waktu dan mengikuti dengan aktif. Itu yang pertama. Jadi silakan kalau ingin berpartisipasi, kami buka kesempatan untuk menambahkan snack yang sudah kami siapkan sebelumnya. Ya, yang kedua barangkali harus diketahui juga oleh jamaah sekalian. Insya Allah sekarang sudah masuk tanggal 25 ya, 24-25 Zulqa'dah. Tinggal 5 hari lagi kita masuk bulan Zulhijjah. Zulhijjah nanti 10 hari ke depan kita pun melaksanakan Idul Adha. Untuk itu Masjid Mutiara khususnya panitia kurban pada saat ini sudah membuka pendaftaran registrasi bagi para jamaah yang ingin menjadi mudohi ataupun kurbani. Dari sekarang sudah bisa mendaftar. Surat edaran sudah 1 pekan yang lalu disebar di rumah jamaah seluruhnya. Tinggal kami menunggu ya keberkenaan dari jamaah sekalian untuk mendaftarkan dirinya sebagai kurbani. Berapa nominalnya? Nominalnya cuma naik 100.000 dari tahun kemarin. Kemarin 3,8, sekarang 3,9 dengan ukuran bobot kurang lebih sapinya itu 360 kg. Bahkan apa itu Pak? Minimal 360. Yang kemarin sudah fiksasi, yang sudah di booking itu bahkan sampai ada yang bobotnya 370 ya Pak ya. 380 bahkan sudah ada. Maka dari itu jamaah sekalian, ini adalah kesempatan untuk kita. Ditambah apa? Yang sudah berniat untuk kurban tahun ini, nanti kalau sudah masuk awal Zulhijjah nih, bulan Zulhijjah di tanggal pertama, maka harus diikuti kesunahan bagi kurbani. Salah satunya apa? Jangan mencukur rambut dan bulu yang tumbuh dalam tubuh, dan juga kuku ya. Jadi nanti ada syarat-syaratnya bagi kurbani yang sudah berniat sekarang. Sok enggal daftar, nanti mulai tanggal 1 itu sudah tidak mencukur rambut, kumis, kuku dan bulu-bulu yang lainnya. Itu salah satu syaratnya. Iraha tuh kayak dicukur kayak pastos disembelih tah mangga. Medi-pedi deui ibu-ibu mangga ya. Jadi jamaah sekalian, kami tunggu dengan segera. Tong nyedek teuing katungtung. Dan nanti insya Allah bagi para kurbani yang sudah terdaftar, kita akan buatkan WA group agar komunikasi antara panitia dan juga para peserta kurban ini terjalin dengan intens. Ada apapun kami informasikan di situ, termasuk apa yang harus disegerakan itu bagi kurbani. Kami sediakan format untuk request khusus. Nah ibu-ibu ya, manfaatkan dengan segera. Selama persediaan masih ada, makanya apa boro-boro ti ayeuna daftar, tulis nanti requestnya, saya hoyong sapi kakinya 1 misalkannya, entong 2 mah dan kakina ngan 4 kurbani aya 7 kumaha ya. Hiji sewang misalkan. Saya mah pengen daging bagian pahanya, saya pengen daging bagian kepalanya, atau saya pengen khasnya. Wah, wayahna ya khas dalam karena cuman beberapa kilo, bahkan nggak sampai sekilo kayaknya ya. Ya, maka dari itu bisa segera mungkin untuk didata di awal, karena panitia pada saat ini sudah membuat sebuah ketetapan kalau ada yang minta request khusus di hari H tanpa ada data dan daftarnya, punten hapunten moal tiasa kalayanan,
tidak bisa dilayani. Maka dari itu sok silahkan di situ diterahkan. Saya pengen ininya, bagian ininya, dan juga termasuk gantingannya. Mungkin ada yang ingin untuk menyebarkan gantingan kepada tetangga, keluarga, ditulis di situ ya dengan batas yang sewajarnya. Silahkan. Di samping itu kurbani pun mendapatkan hak dari apa? 1/3-nya berupa daging. Biasanya kita kan siapkan ada besek ya, isinya itu daging full, itu untuk kurbani. Termasuk ada beberapa juga gantingan. Itu khusus untuk kurbani di luar request yang khusus tadi. Maka itu jamaah sekalian, kami minta sesegera mungkin untuk mendaftarkan. Tekunaon teu langsung transfer oge, daftar heula we supaya ada nama dan juga daftar-daftar apa yang nanti akan diminta. Itu barangkali jamaah sekalian ya. Ya, sekali lagi nominalnya 3,9 juta. Itu udah all in termasuk biaya ya perawatan dan juga penyembelihan sampai distribusi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima niat baik kita ini dan memberikan kelancaran pada setiap agenda dan juga kegiatan kita, dan tentunya kita mendapatkan kesempurnaan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih jamaah sekalian, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.